Makna la ilaha illallah dalam dimensi fana dan baqa. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang menjadi jantung dari seluruh ajaran Islam dan menjadi titik tolak menuju makrifatullah. Dalam dimensi ilmu makrifat, kalimat ini tidak hanya berarti tiada Tuhan selain Allah, tetapi lebih dalam lagi menjadi pengingkaran mutlak terhadap segala wujud selain Allah dan penetapan mutlak atas keberadaan Zat yang Maha Esa. Pengingkaran pada la ilaha berarti menafikan segala yang dianggap sebagai sesembahan, baik yang nyata maupun tersembunyi, baik berhala maupun hawa nafsu, baik kekuasaan duniawi maupun ego diri. Sedangkan illallah adalah pengakuan penuh terhadap satu-satunya Zat yang ada dengan sendirinya, yang tidak membutuhkan apapun, tetapi segala sesuatu bergantung kepadanya. Inilah makna fana dan baqa yang menjadi syarat sahnya makrifat. Fana adalah lenyapnya segala selain Allah, dan baqa adalah kekalnya penyaksian terhadap Allah semata. Fana dalam ilmu makrifat bukan berarti hilang akal atau tidak berfungsi secara fisik, tetapi hilangnya pandangan batin terhadap selain Allah. Seseorang yang mencapai tingkat fana akan memandang seluruh alam semesta sebagai tidak memiliki wujud hakiki. Ia melihat makhluk hanya sebagai pantulan dari cahaya wujud Allah. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Qashash ayat ke-48, Kullu syai'in halikun illa wajhahu, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Baginya segala hukum dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ayat ini adalah dasar dari prinsip fana. Segala sesuatu, termasuk diri kita, amal kita, ilmu kita, harta kita, jabatan kita, bahkan seluruh alam semesta ini, semuanya tidak kekal dan akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna la ilaha bukanlah semata pengingkaran terhadap berhala atau sesembahan selain Allah dalam bentuk lahiriah, tetapi juga menafikan segala bentuk ketergantungan kepada selainnya, termasuk ketergantungan terhadap kekuatan diri sendiri, kehendak pribadi, atau pemahaman akal yang terbatas. Dalam surah Al-Ikhlas, ayat pertama hingga keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan tegas, Qul huwallahu ahadun, Allahu samadu, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahadun, Qul huwallahu ahad, Allahu al-samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ayat ini adalah manifestasi baqa. Ketika seseorang telah menafikan segala selain Allah, maka ia akan menetapkan hanya Allah sebagai satu-satunya Zat yang layak disembah, dikenal, dicinta, dan disaksikan. Inilah baqa, yaitu kekalnya pandangan batin kepada Allah semata dan mengarahkan seluruh cinta, amal, dan kesadaran kepadanya. Sebagaimana diungkapkan oleh para arifin, wujudul khalqi dhillun lil wujud, yang berarti keberadaan makhluk hanyalah bayangan dari wujud. Maka orang yang telah sampai pada baqa akan memandang seluruh makhluk sebagai ayat atau tanda dari Allah, bukan sebagai entitas yang mandiri. Makna la ilaha illallah pada tingkatan ini telah menembus batas huruf dan suara. Ia tidak lagi sekadar ucapan lisan, tetapi menjadi keadaan spiritual dan eksistensial. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini mengandung dimensi makrifat yang sangat tinggi. Ketika seseorang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka ia meniadakan selainnya dalam segala waktu dan ruang. Allah adalah yang awal, maka tiada permulaan selainnya. Allah adalah yang akhir, maka tiada yang kekal selainnya. Allah adalah yang zahir, maka segala yang tampak berasal darinya. Allah adalah yang batin, maka segala yang tersembunyi pun dalam kekuasaannya. Maka tidaklah seseorang menyaksikan apapun kecuali ia menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam syahihnya menyatakan, Afdalu ma qulta ana wal nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Kalimat terbaik yang pernah aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah. Kalimat ini menunjukkan bahwa tauhid adalah inti dari seluruh ajaran para nabi.
Dan dalam makrifat, kalimat ini menjadi kunci untuk menembus hijab dunia dan sampai kepada hakikat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam Al-Ata'iyah mengatakan, "Man a'rifa nafsahu faqad a'rafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Di ucapan ini bukan sekadar kata-kata hikmah, tetapi dasar dari perjalanan makrifat. Ketika seseorang menyelami dalam-dalam realitas dirinya yang hina, lemah, fana, dan penuh kekurangan, ia akan menyaksikan bahwa hanya Allah lah yang maha sempurna, maha kuat, dan maha kekal. Maka pengenalan terhadap diri membawa kepada pengenalan terhadap Allah. Kalimat La ilaha illallah dalam konteks ini menjadi pemusnah ego, nafs, dan penetapan zat Allah sebagai satu-satunya wujud yang layak untuk dicintai, dipatuhi, dan disembah. Kalimat tauhid bukan hanya kunci surga akhirat, tetapi kunci surga ma'rifat di dunia ini. Ketika seseorang telah hidup dalam kesadaran bahwa tiada sesuatu pun selain Allah, maka ia hidup dalam taman-taman cahaya makrifat, di mana hati tenang, nafsu tunduk, akal tunduk, dan seluruh anggota tubuh hanya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ra'd ayat ke-28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir paling agung adalah La ilaha illallah, sebab ia adalah zikir pengingkaran terhadap selainnya dan penetapan terhadap keesaannya. Zikir ini menjadi napas ruhani para wali, para arifin, para mursyid, dan para pencari Allah yang sejati. Mereka tidak lagi menyebut nama-nama benda, tidak lagi terikat pada dunia, tetapi senantiasa mengalunkan La ilaha illallah dalam batin, dalam tidur, dalam jaga, dalam diam, dalam gerak, hingga kalimat itu menjadi denyut jantung spiritual mereka.